tidak ada kekurangan yang kira-kira untuk jatuh talak kepada sang istri. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Abu Daud, ya, abghadul halal indallahi at-talaq, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun Allah benci, yaitu talak. Adapun macam-macam talak itu berbagai macam, ya. Talak itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh. Nanti tergantung dari sisi apa dilihat talak itu. Nah, yang boleh untuk mengucapkan kalimat talak adalah sang suami, bukan dari sang istri. Walaupun berkali-kali, umpamanya ada seseorang yang istrinya sampai 10 kali dia minta talak sama suaminya gitu. Nah, selama suaminya belum mengucapkan kalimat talak secara agama, maka belum sah untuk jatuh talaknya, ya. Kecuali si suaminya dia menimbangkan, ya, menimbangkan istri saya udah sampai 10 kali dia minta talak sama saya. Nah, akhirnya suaminya mempertimbangkan mungkin ada satu kekurangan yang ada pada diri suaminya, yang pada akhirnya barulah si suami mengucapkan kalimat talak, itu baru sah jatuh talaknya. Rumah tangga itu ada ilat atau ada permasalahan, ada kesalahan, ya, baik itu kesalahan itu dilakukan oleh sang suami, maka sang istri boleh untuk menggugat. Tapi tetap kata talak itu berasal dari suami, ya. Ketika nanti dia sudah masuk persidangan di pengadilan agama, ya, barulah sang suami dia mengucapkan talak. Talak kan sudah masuk ke pengadilan, juga sudah menjalani proses pengadilan itu, udah menjalani, yeah. Gitu. Dan akhirnya kemarin Mas dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga menjabarkan fakta-fakta dari hasil sidang. Dan hasil sidang kemarin masih putusannya masih inkrah. Kata inkrah di agama itu apa sih? Oh ya, jadi untuk kasusnya Ria Ricis ini jatuhnya dia masih pada talak bain, ya. Talak bain artinya sang suami masih bisa untuk menggugat, dan di situ juga nanti bisa ada apa namanya banding, ya. Jadi masih bisa sebenarnya untuk menggugat sang suaminya. Bedanya kalau yang menolak seorang suami, tergantung juga nanti dia talak apa dia masuknya. Kalau talak 1 itu masih bisa, tapi kalau dia sudah jatuh talak 3 maka udah tidak ada banding lagi makanya. Talak 1, talak 2 itu kan hanya bilang baru ada proses pengadilan. Gimana? Kan ada talak 1 nih, talak 1 belum, talak 2 belum, talak 3 kan baru tuh. Tapi kan ini udah masuk di pengadilan, dan pengadilan itu hakim itu sudah menjabarkan apa yang harus ada keputusan. Keputusannya. Kalau secara hukum apa namanya agamanya, ya, ketika sang suami dia mengajukan banding, artinya dia masih berharap untuk bisa kembali kepada istrinya, ya, karena mungkin sang suami berpikir tidak terlalu besar kesalahan sang suami dalam rumah tangga itu, ataupun tidak ada kekurangan yang kira-kira untuk jatuh talak kepada sang istri, ya. Kalau hanya sebab permasalahan nafkah itu kan masih bisa untuk diatasin gitu. Tapi ternyata kalau sudah umpamanya kerusakan dalam rumah tangga, entah perselisihan yang sekiranya diwajibkan untuk talak, maka talaknya hukumnya jatuhnya wajib, ya. Bicara talak, tapi kan ini gugatan dari seorang istri itu kan dua permintaan, yaitu hak nafkah, sama hak asuh anak. Gimana? Kalau secara agama, ya, hak nafkah itu memang sang suami wajib untuk menafkahi anaknya, ya. Begitupun kalau sang suami masih bisa mempertimbangkan, dia masih sanggup untuk menafkahi istrinya, maka ada yang disebut dengan nafkah
kiswah ya, dan juga nafkah maskan ya. Artinya sang suami menjamin tempat tinggalnya ya untuk istri dan anak-anaknya. Untuk jumlahnya berapa besarannya itu tidak ditentukan. Ya, yang jelas disesuaikan saja dengan keperluan sang anak gitu. Ekonomi pendapatan antara istri dan suami gimana melihatnya dari menurut agama tentang si ini ya, kan itu masalah pendapatan di ekonomi ya. Pendapatan lebih besar dari suaminya makanya dia juga gimana menurut kalau bicara keluarga atau bicara rumah tangga, kalau masalah pendapatan ekonomi atau pendapatan rezeki itu gimana ya? Seharusnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dengan Rasulullah SAW ya. Nabi Muhammad itu kan bukan orang yang ada, artinya bukan orang kaya ya. Dan Siti Khadijah itu orang yang kaya, saudagar, bahkan Rasul pun bekerja untuk Siti Khadijah ya. Tapi Siti Khadijah berani mengorbankan sebagian hartanya untuk keperluan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya seperti itu yang dilakukan oleh Ria Ricis ya. Ria Ricis dalam keadaan posisi keuangannya bagus, sementara suaminya nggak kurang banget sih sebenarnya, masih bisa cukup lah sebenarnya. Cuman memang mungkin banding 60 banding 40 lah paling ya. Ya gitu. Dan harusnya gimana? Ya, saling menerima. Ya harusnya saling menerima sebagai seorang realistisnya, menerima apa keadaan suaminya, karena kan di awal ketika masa perkenalan, masa pacaran itu kan udah ada perjanjian, kita saling menerima, saling mengiyakan gitu kan. Kalaupun ada kekurangan satu sama lain kan harusnya saling menutupi, bukan artinya ketika sudah berumah tangga, ketika suaminya ada kekurangan akhirnya dia mau pergi begitu aja, kan nggak begitu. Iya, menggugah sang suami. Kita bicara soal nafkah, karena juga dari pengadilan agama juga sudah mengatakan soal hak asuh anak direbut atau diminta dari Ricis dan nafkah per bulan 10 juta. Mana pendapat seorang agama? Ya, kalau untuk secara agama ya, hak asuh itu masih berada pada pihak istri ya, sampai anak ini dia bisa mempertimbangkan kepada siapa dia harus ikut, kepada siapa dia harus besarnya nanti kepada siapa, entah kepada bapaknya atau kepada anaknya ya. Jadi itu nanti sampai anak itu bisa mempertimbangkan dia harus ikut kemana, barulah nanti di situ dilakukan sidang lagi biasanya mungkin ya, kalau secara hukum di Indonesia ya. Nah, kalau untuk menuntut sekian puluh juta, sekian ratus juta ya, itu sebenarnya kan nggak ada dalam aturan agamanya. Secara agama pun tidak ada aturannya. Yang jelas mencukupi untuk makannya, sekolahnya, biaya kehidupan sehari-harinya, itu aja.